berjumpa kembali dengan Digeber saja. Malam ini kita kedatangan Vario Karbu atau Vario Old, Vario Tekno CP10. Nah, kali ini motor ini mogok, hilang pengapian. Setelah diperiksa, aki normal, kiprok pun normal. Bahkan motor ini bisa starter tapi nggak bisa mengeluarkan api. Nah, di sini jalur-jalur pun normal ya. Semua ada. Kelistrikan, intinya kelistrikannya normal. Mari kita lihat ini CDI-nya. Kita pasang. Kita kunci kontak on. Kebetulan ini udah di jumper, switchnya tinggal starter. Kita lihat di sini. Di sini. Ini saja ya. Tidak ada ya, tidak ada api sama sekali, semua normal nih, nggak ada yang putus, kabel putus, tapi coil tidak mengeluarkan api. Kita lihat di sini lagi, ini kabel ke coil dari CDI. Kita lihat ya, kunci kontak mati, kita on kan. Di sini kalau bos lihat, di sini kayak ada strum. Di mana kabel CDI yang menuju ke coil ada percikan api atau nyetrum ya. Kita kunci kontak, baru dikunci kontak ya. Nah, kita lihat di sini nih. Kayak ada setrum, jadi kalau dipegang dia nyetrum ya. Tuh, lihat ya, ada setrum sedikit ya. Ini kita ulang. Nah, pokoknya intinya di sini ada nyetrum, dia kalau dipegang nyetrum. Nah, keanehan kedua di sini ya, di spool kabel pulser. Di kabel pulser ini kita cabut, nggak usah dicabut lah. Nah, kita sediain lampu seperti ini ya. Kita cabut dulu CDI-nya. Setelah kunci kontak on, di sini akan mengaliri arus listrik ya, mengaliri arus listrik. Ini di sini 12 volt. Ini dari kunci kontak. Kita lihat. Kita pasang ini dulu ke pinnya. Nah, kita tempelkan di sini.
Oke, kita udah pasang ke kabel pin 12 volt. Ini arus aki. Kita kunci kontak on. Nah, kita tempel di sini. Nah, ini nyala ya. Ini keanehan lagi. Jadi dia pulser ini berubah jadi massa. Nah, ya kan? Nah, ini keanehan juga nih. Ini seperti kabel nempel di ground. Padahal pulser ini kabel pulser harusnya nggak begitu ya. Harusnya nggak begitu. Tapi ketika kita kabel 12 volt, kita kunci kontak on. Tapi di sini ada arus, ada jadi massa dia. Nah, jadi massa. Nah, di sini aneh. Ada keanehan. Maka sebelum itu, ini kabel pulser ya, kabel pulser ke spool. Nah, ini tadi kabel pulser ya, yang berubah jadi massa. Kita tempelkan arus 12 volt ke sini, dia menyala lampu ini. Nah, ini dari spool dari sini ya. Sebelum kita ngejat CDI ini rusak atau korsleting di dalam, alangkah baiknya kita ngebuka magnetnya dulu. Kita cek apakah ada trouble di kabel-kabelnya atau spoolnya, kabel pulser yang ini nih. Oke kawan, kita bongkar dulu. Nah kawan, setelah kita bongkar, kita lihat di sini ya, perhatikan nih. Kita lihat di sini, ini kabel spool pulser ada yang terkelupas ternyata tuh, ya kan? Yang ini nih, bisa kita lihat. Kabel spool ada yang terkelupas. Dia jadi langsung nempel di ground, di body ya, di body tuh. Kita lihat ini kabel pulser ini nempel di body atau terkelupas. Nah, ini kasus yang sangat jarang terjadi kawan ya. Kita lihat nih. Kalau kita aliri kabel 2 arus 12 volt dulu ya. Kita aliri kabel 20 volt. Ini lampu rem, kita masukin agar nggak susah lampu remnya. Ini ya. Kunci kontak on. Kita aliri. Nah, ini aneh nih. Ini bisa nyala dia. Ini arus listrik ya. Ini arus listrik, perlu diingat ini arus listrik. Nah, kita tempel dia menyala. Ya kan? Kita tempel dia nyala. Kita lihat di sini. Ternyata ini nempel ke bodi atau kelupas kabel-kabelnya ya. Kita lihat dulu, kita buka dulu kabel spoolnya. Oke, setelah kita copot spoolnya, ternyata di sini ada yang gosong ya. Nah,
kabelnya menjadi satu. Nah, ini nempel ke bodi, makanya dia berubah menjadi arus negatif ya. Nah, spool vario ini ya, apakah ini masih bisa direparasi? Oke pemirsa, spool sudah kita rakit kembali ya. Kita cuma kabel-kabelnya cuman kita benerin aja. Seharusnya ini udah hangus ya, mestinya ganti baru. Ini karena keuangan, makanya kita coba dulu ini. Oke, kabel-kabelnya kita pisah. Kita coba dulu apakah bagus atau tidak. Oke pemirsa, setelah kita pasang spoolnya, kita rapi kembali kabel-kabelnya. Sekarang kita cek ya. Sebelumnya kita tempel ini ke arus, dia menyala. Sekarang kita pasang dan kita cek kembali ya. Nah, ini perlu diingat, ini arus dari kunci kontak menuju CDI sebesar 12 volt. Kita lihat ya, kita tes. Kita kunci kontak on, maka kita masukkan ke masa, apakah dia nyala? Lihat ya. Nah, ini nyala ya. Nah, suplai 12 volt ke CDI itu normal. Nah, sekarang kita cek. Sebelumnya kita tempel ke pulsar, kabel pulsar, dia menyala sekarang. Oke, setelah kita pasang, gini jadinya ya. Nah, kita masukkan dulu. Ini kabel spool. Kunci kontak on. Tes. Ini arus 12 volt ya yang kita masukin ya. Itu lampu rem. Lampu rem udah di jumper di switchnya. Itu arus. Nah, kita lihat. Apakah masih ada? Nah, normalnya begini ya, nggak nyala ya. Dia nggak nyala ya. Pulser normalnya begini, dikasih arus nggak nyala. Berarti fungsinya udah normal. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan. Ayo, sebelumnya kita matikan dulu pencapnya. Masukkan. Kita masukkan spoolnya, kabel spoolnya, soketnya. Ya. Nanti sekarang kita cek pengapiannya dari kuil ya, kabel kuil ya. Kita kunci kontak on, masukkan sekarang nih. Lihat ya. Lihat ya. Kita masukkan. Sekarang kita
Sekarang kita cek kabel yang menuju ke busi, kabel koil yang menuju ke busi. Cek. Apakah ada apinya? Ada ya. Ada ya. Ada ya. Oke ya. Ya. Oke, sekarang kita masukkan cangklongnya. Oke, kita sudah pasang. Sekarang kita tinggal tes kunci kontak on dan kita starter ya. Apakah dia hidup? Ya, ternyata dia hidup ya. Jadi nah, sekarang hidup ya. Jadi masalahnya ada di kabel pulser ini yang menempel di bodi, maka si CDI tidak bisa membaca karena fungsi kabel pulser ini adalah menginformasikan kapan CDI mengeluarkan pengapian melalui magnet ini ya, yang ini. Nah, kesimpulannya jangan langsung menilai CDI rusak. Jadi kita mesti periksa semua ya, semua normal. Nah, terakhir kita lihat spool. Oke, sekarang motor normal ya, motor bisa hidup kembali. Oke, bagi yang punya biaya mestinya diganti ya spoolnya atau digulung ulang biar di kemudian hari tidak ada masalah lagi. Cukup sampai di sini, semoga dapat membantu bagi yang punya motor Vario karbu khususnya ya. Semoga dapat membantu apabila motornya mogok, hilang pengapian. Terima kasih, digeber saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribernya ya. Jangan lupa subscribe-nya.